Apa yang terjadi di sini? Kalian ini bekerja atau sebagai tamu? Aku ingin semuanya selesai dalam waktu 1 jam, atau aku tidak akan membayar kalian. Apa maksudmu, Pak? Mana mungkin bisa selesai dalam 1 jam? Kau sudah membuang 20 detik, aku akan mengurangi 5 rupiah pembayaranmu. Cepat kerja! Ayo, Aku tidak akan membayar kalian. Cepat! Tidak akan dibayar. Ayo, kerja. Ayo cepat. Ini, tolong minggir dari Iya, situ. pokoknya harus begitu ya. Apa itu? Bukan. Bibi, aku sedang bekerja. Kan harus bertunangan. Kenapa masih ada di sini? Nanti apa kata orang? Aku tidak peduli pendapat orang. Semua harus diselesaikan sekarang juga. Ini apa? iya. Kenapa ditaruh di sini? Ini pekerjaanku. Tunggu dulu, itu memang benar. Tapi kan, Pak, tolong ini, Pak. Apa? sebentar lagi kau akan menjadi menantuku, nak. Tidak usah bekerja. Biarkan saja orang lain yang Sana, bekerja ya. Kau tidak usah mengerjakan apa-apa. Bibi, tidak ada yang istimewa menjadi seorang menantu. Iya, Aku tidak akan berubah terhadap siapapun. Baik itu pada Bibi, Nenek, Pragya, apalagi pada Bulbul. Lagi pula aku melakukan ini memang untuk Bulbul. Dia akan digedari malam ini. Bagaimana aku bisa bertunangan tanpa ada dia? Coba Bibi pikirkan. Bibi jangan khawatir. Aku akan selesaikan semua. Pak, singkirkan kursi-kursi itu. Atau bayarmu akan kepotong. Kalau dia begitu memperhatikan Bulbul, dia pasti akan mengurus Pragya dengan baik. Pragya benar-benar beruntung punya teman hidup seperti Suresh. Oh ya, Ratsna. Kau menjatuhkan ponselmu. Apa kau sudah memutuskan akan memakai apa hari ini? Iya, Bu. Aku sudah memutuskan. Ada apa, Rajo? Hah? Kenapa kau gugup sekali? Aku baik-baik saja, Bu. Kau tidak terlihat baik-baik saja. Tunggu ya, aku akan panggil Sarla. Dia akan bicara padamu. Matvi, tolong datanglah dan periksa semua barang-barangnya yang kusimpan. Ya ampun, Ratna kelihatan sedih. Tidak, Bibi. Aku baik-baik saja. Aku rasa dia akan gugup sampai hari pernikahannya. Oh ya, Sarla, Pragya apa kabar? Kuharap dia tidak gugup. Tidak, Pragya bahagia sekali. Kalau melihat wajahnya, kelihatannya penuh dengan keceriaan. Kau tahu, Suresh juga senang sekali. Iya, aku sudah tahu itu. Dia mengawasi semuanya sendiri. Ketika aku minta dia tidak melakukannya, dia tidak mau. Dia akan menikahi wanita yang baik. Inilah yang menurutnya pantas dia lakukan. Tolong, bilang kalau ada yang perlu kulakukan. Sama sekali tidak, semuanya baik-baik saja. Sekarang aku mau ke dapur, siapa tahu di sana ada banyak pekerjaan. Oh iya, kau harus siap-siap ya. Nanti akan kususul. Ratsna, cepat bersiaplah. Iya, Bu. Halo? Kau selalu menghindariku. Dan aku selalu mengikutimu. Kau selalu saja membodohiku. Tapi tidak lagi. Aku akan bertunangan hari ini. Ini teleponku yang terakhir untukmu. Dan setelah ini, aku tidak akan menelpon atau melihatmu lagi. Ada apa? Kau bicara dengan siapa? Aku bicara pada orang yang pernah berarti bagiku. Tapi kami tidak akan bersama lagi. Katakan yang sebenarnya, Rajo. Kau ingin bertunangan hari ini atau tidak? Tadinya aku tidak yakin. Tapi sekarang, aku sudah yakin dan mengerti. Kalau pria yang kucintai telah mengkhianatiku. Aku juga mengerti semua pria tidak sejujur seperti kakakku Suresh. Dan semua wanita tidak seberuntung dirimu. Rajo, dengar ya. Aku bisa mengerti tentang itu. Kau belum siap untuk menikah sebelumnya. Tapi sebenarnya kau sudah menetapkan sebuah pilihan. Kau tidak akan dapat masalah setelah pernikahan. Karena pernikahan ini adalah ketetapan untuk dirimu. Kau tidak tahu cara bicara. Oh iya? Di mana sopan santunmu? Diam!
Ada orang di sini. Usir dia pergi. Dia bicara sembarangan. Semua itu omong kosong. Apa yang kau lakukan di sini? Pergi sana. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Kenapa kau mengikutiku? Diam. Ini rumahku. Sudah, diam. Pergi kau. Aku tidak akan pergi. Abi, dengar. Ini hubungan yang bagus. Tapi kalau mereka bertengkar terus, kita harus membatalkannya. Bicaralah pada mereka. Kau tidak usah khawatir. Aku akan menenangkan mereka berdua. Iya. Kau tahu itu? Hei, kalian tenanglah. Abi, aku sudah tidak tahan dengan wanita ini. Cukup sudah. Dia memintaku mengambilkan minuman untuknya. Aku tunangannya, bukan pembantunya. Cukup. Kau bukan ratu. Ini hanya masalah minuman, Abi. Dengar, Sukriti. Akas. Boleh minta waktu sebentar? Iya. Sebenarnya ada apa? Begini, Abi. Ibu sudah meyakinkanku untuk menikahi wanita ini. Dia bilang dia adalah putri orang kaya. Tapi apa yang kita dapat? Tidak ada. Dan aku sudah mencapakan pacarku yang lucu demi dia. Karena ibu memintaku menikahinya. Dan dia bilang kita akan mendapatkan uang, rumah, dan juga mobil. Pada akhirnya aku harus selalu berdebat denganmu. Abi, di keluarga ini, kami semua dibandingkan denganmu. Dan kami juga diberitahu kalau kau punya semuanya. Semuanya ingin jadi sepertimu. Jadi maksudmu Bibi ingin kau mendapatkan uang lebih banyak dariku, begitu? Apa salahnya dengan itu? Aku suka uang, dia juga suka. Itu adalah sifat yang baik, Akas. Kita berdua juga sudah tahu satu sama lain. Kalau kau tidak memiliki keahlian, kau harus mencari tahu keahlianmu. Kau kelihatan tampan, dan kau juga bisa meyakinkan semua orang. Gunakan sebaik-baiknya, teman. Nikahi Sukriti. Dia putri satu-satunya dari seseorang yang kaya. Rumah, tanah, mobil, uang, properti. Kau pasti akan memiliki segalanya. Kau bisa membangun mall, dan kemudian menjalankan bisnis dengan uang ayahnya. Apa masalahnya kalau dia tidak mau membuatkanmu minuman? Sama saja wanita cantik. Kalau itu bisa menyenangkanmu, kenapa harus membuang kesempatan emas hanya karena masalah membuat minuman saja? Tidak, Abi. Biar aku yang bicara dengannya. Kau tahu Akas? Dia pria yang sangat berbakat. Orang-orang berbakat memang seperti dia. Akas lebih berbakat daripada aku. Tahun depan saja, perusahaan kami akan menaikkannya dan kemudian dia akan bersinar dan dia akan menjadi superstar. Selain tampan, dia juga sangat hebat. Benarkah? Tentu saja, sayang. Apa kau sudah dengar tentang Mika? Siapa yang tahu Mika di masa lalu? Dia dapat kesempatan karena dia sepupu Dalar Mehendi. Tapi sekarang, dia lebih sukses dari Dalar. Camkan ucapanku. Itulah yang akan terjadi pada Akas nanti. Dia akan menjadi seorang bintang dan kau akan menyesal pada hari itu. Kau akan menyesal. Sekarang pilihan di tanganmu kalau kau mau. Aku seperti itu karena aku marah. Tapi jangan khawatir, aku akan bertahan. Gadis pintar. Sayang. Semua sudah beres. Bagaimana aku menyelesaikannya? Sangat sederhana, Bibi. Diskusi. Semuanya beres. Karena uang bisa membantu seseorang untuk berbaikan. Siapa yang bisa lebih paham itu darimu? Aku pergi ya. Aku cinta padamu, sayang. Nenek pernah mengatakan padaku, saat Tuhan memisahkan kita dari sesuatu yang kita cintai, itu artinya Tuhan menginginkan kita untuk dapat yang lebih baik dari yang sekarang. Saat kita kecewa dan tidak lagi mencari cinta, maka cinta menemukan jalannya sendiri. Jadi sekarang berhentilah menangis, oke? Berikan kesempatan pada hidupmu. Berikan kesempatan pada dirimu. Ya Pragia, aku tidak akan menangis lagi. Hei, katanya kau tidak akan menangis. Tersenyumlah. Pragia, kau manis sekali. Suras benar-benar beruntung memilikimu sebagai pasangan hidup. Ku beritahu sesuatu. Sebenarnya, akulah yang sangat beruntung karena akan mendapatkan pria baik seperti kakakmu. Karena zaman sekarang, orang hanya mengejar harta, uang, dan ketenaran. Zaman sekarang semua orang ingin serba cepat, Nek. Mobil cepat, makanan siap saji, musik keras, cinta instan, pernikahan spontan. Setelah itu, perpisahan dini dan perceraian. Mereka cepat mempertimbangkan lalu bersatu kembali. Dan Akas sangat setuju. Karena dia pikir Sukriti punya banyak uang dan itu benar, Nek. Tapi Sukriti setuju karena dia berpikir Akas sangat berbakat, Nek.
Zaman sekarang hubungan dibentuk dengan cara itu. Tapi nenek selalu bicara tentang cinta. Nenek, cinta itu sama sekali tidak penting. Materi dan uang. Itulah yang penting dalam hidup, Nek. Materi tidak bisa menjagamu, tapi orang bisa. Kita berdua sama-sama di sini, Nek. Baik kalau begitu? Kita akan lihat aku yang benar atau nenek yang benar. Kita lihat mana yang lebih berkuasa. Hubungan yang nenek pandang tinggi atau hal-hal yang aku anggap penting. Hei Pak, kau ingin letakkan semua kursi ini di satu tempat. Bawa sebagian ke sana. Cepat, cepat. Ayo yang lain cepat juga. Waktu kita tidak banyak. Halo? Apa yang kau lakukan? Kenapa kau lakukan ini semua? Ini harus, atau orang-orang akan meledek kita. Kau tahu kan, toko itu akan menagih kita 2.000 rupiah lebih banyak. Aku sudah mengosongkan akunnya. Wow, Tuan Profesor. Tapi aku tidak yakin acara pertunangannya akan tepat waktu seperti yang direncanakan. Tidak usah khawatir, aku pasti akan menyelesaikan semua. Dengar, tunggu, kau mau bawa kemana itu? Ha? Tuan, aku harus dekorasi bagian depan. Sini, biar aku saja. Biar kau bantu iya, bagian yang Tuan. lain. Sana, pergi sana. Baik, Tuan. Ada apa? Apa ada sesuatu di hidungku? Hidungmu baik-baik saja. Aku cuma sedang memikirkan malam itu saat aku melamarmu. Oh itu Sures, apa kau selalu memikirkan malam itu? Maksudku, apa kau masih tidak percaya akan takdirmu? Jujur saja, aku tidak percaya dengan takdirku. Kau membuat segalanya menjadi mungkin. Kalau kau tidak memaksaku, aku tidak akan menyatakan perasaanku. Lagi pula menyatakan perasaanku itu memang tidak mudah kepada gadis paling cantik sedunia sepertimu. Sungguh aku sangat mencintaimu. Yang sangat kuimpikan selama ini. Oh, manis sekali. Apa kau juga akan menyatakan perasaanmu kalau sedang mabuk bahkan setelah pernikahan? Tidak, itu tidak benar. Sebenarnya itu pertama kalinya. Aku akan terbiasa semuanya pelan-pelan. Lagi pula, ada kau di sisiku yang akan Untuk mengajariku. apa aku mengajarimu? Apa kau tidak bisa belajar sendiri? Kau akan mengerti sendiri kan? Iya, pasti. Ayo, tamu-tamu akan segera datang. Sures, kau terlihat sangat tampan. Kau terlihat menawan. Pragya, Bulbul, kalian sudah siap. Ini sudah terlambat, Iya, Bu, cepat, ayo. sebentar. Semuanya akan baik-baik saja. Kita sudah mengenal pengantin prianya dan juga keluarganya. Kami semua mencintaimu, nak. Kalau kau sudah bicara pada putrimu, sebaiknya kita pergi sekarang. Pendeta bilang saatnya keberkahan tiba. Ibu, Nenek, Sures melamar Pragya karena aku. Itu artinya aku pembawa keberuntungan. Jadi, aku harus mengantarkan Pragya ke pelaminan, kan? Iya, ibu tahu itu. Kau sudah membawa keberuntungan. Ini, kau boleh memberikan cincin pertunangan ini pada kakakmu. Dan kalian berdua harus ke pelaminan segera ya. Ibu akan pergi duluan. Nanti kalian harus menyusul. Ayo, Bu.
Marfi, sini. Iya, Sarla. Calon iparatnya akan tiba. Kau harus meladeni mereka dengan baik-baik ya. Jangan sampai keluarga kita membuat malu, oke? Lakukan ya. Iya, benar. Kakak, lihat, Suresh di sana. Ya ampun, Kak. Lihat, dia menodai pakaian pestanya. Dia terlihat tampan. Benarkah? Dia terlihat tampan menurutmu? Ayo, Nak. Calon menantu kita cantik sekali ya. Semoga tidak ada yang berniat buruk. Nyonya, saat pemberkatan sudah tiba. Kita mulai saja upacaranya. Iya, tentu, Pak. Semuanya sudah hadir. Kita mulai saja segera. Oh ya, Sarla, katakan padaku, apa kita mulai pertunangan Suresh dulu atau Ratsna? Terserah padamu. Mereka berdua kan anak-anak kita. Kau boleh memulai dengan siapa saja. Suresh adalah yang tertua. Biar dia dulu yang mulai ya. Baiklah kalau begitu. Iya, ayo. Pragya, Bulbul, ayo ke sini. Ayo. Pak, silahkan dimulai. Oh, Dewa Siwa, berkatilah kedua anak manusia ini dalam menjalani kehidupan di masa depan. Dikatakan bahwa kalian memakaikan cincin pertunangan di jari yang berhubungan langsung dengan hatimu. Jadi bisa dianggap bahwa hati kalian sudah menjadi satu. Orang biasanya melihat cincin mereka saat mereka merindukan calon pasangannya. Jadi di sini kalian tidak boleh mengungkit masa lalu dan kalian tidak boleh selingkuh. Ingat itu ya. Nah, sekarang pakaikan cincinnya. Ayo, Nak, kalian saling memakaikan cincin. Cepatlah, Bulbul. Suresh sudah tidak sabar menunggu. Iya. Kakak, ambil cincinnya. Calon kakak iparku ini sudah tidak bisa menunggu lagi.